Apa kata Yesus? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan ya Tuhan, telah aku sampaikan kepada Bani Israel muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Muridku percaya bahwa engkau lah telah mengutus aku. Yesus berkata dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, apalagi hanya sekedar kesaksian orang yang hidup 2000 tahun setelah aku bernama Kristian, hanya karena modal perpuluhan saja. Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus bersaksi dia adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya bersaksi bahwa Yesus ini utusan Tuhan. Kurang apa lagi? Coba. Sudahlah Jum. Ya sudah. Sudahlah kawan. Jadi saya sudah katakan kan dari awal. Boleh aku bertanya? Silakan Bang, silakan. Tapi jangan ke Kristian bertanya ya, kasihan dia sudah nggak bisa dia. Apa motivasimu mau buat acara-acara begini itu, apa motivasimu? Boleh saya jawab? Silakan. Bapak Cuan. Oke. Al-Quran saya mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan setan. Faqatilu awliya syaitan. Wahai orang beriman, perangilah saudara-saudaranya setan. Kalian itu saudaranya setan. Kalian saudaranya setan, maksud mana buktinya? Setan itu kerjanya menyesatkan. Sesuatu yang buruk dibungkus menjadi baik. Sesuatu yang baik dibungkus supaya terlihat buruk. Ya itulah. Itu setan itu. Sekarang Anda lihat Bible saudara. Lihat Bible saudara. Itu asli atau hanya terjemahan? Yang direvisi, melakukan perbaikan. Ada apa? Apa yang disembunyikan di situ? Sampai harus diperbaiki, sampai harus dikoreksi. Apa? Mana original teksnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Gultom, di dalam kitab saudara ada makhluk keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Sedangkan Yesus berkata, iblis telah diberi kuasa untuk menguasai dunia. Di dalam Yohanes 12:31, coba Anda baca. Dunia sekarang sudah dihukumkan sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar mana? Keluar dari kubur. Maka yang keluar dari kubur itu mengatakan apa? Kuasa dunia telah diberikan kepadaku. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi kalian itu diminta oleh makhluk tersebut untuk menjadikan kami orang Indonesia seluruhnya untuk menjadi pengikutnya. Kami tak mau. Makanya kami hadir di sini. Karena Kristen ini supaya menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristen menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan kata Allah, Tuhannya umat Islam yang kalian tidak imani. Kalian ridho, kalian ikhlas, kalian mau menggunakan kata Allah meski hanya menyebutnya dengan Allah demi untuk menyesatkan kami. Paham? Itu cara-cara kalian. Markus 16 nomor 15 nomor 16, pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalian datang kepada kami memberitakan Injil padahal bukan Injil. Kami percaya? No, kami nggak mau percaya itu. Kenapa? Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap Bible. Yesus tidak mengenal kitab Lukas, Yesus tidak mengenal kitab Markus, Yesus tidak mengenal kitab Roma, Filipi, Kaluku, Pararang, Padale. Yesus tidak mengenal kitab-kitab itu. Tidak ada legalitas dari Yesus. Itu kitab murni dari Barat. Nama Yesus hanya dicatut masuk ke dalam supaya orang bisa percaya. Makanya ada konsep, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Apa itu? Itu sebenarnya politik. Politik orang Roma, supaya siapa yang datang membawa ajaran ini harus kau terima, jangan kau tolak. Ketika ada penginjilan datang, ada pastor datang, ada misionaris datang, jangan kau tolak, terima dia.
Kalau ditampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Pokoknya harus kau terima. Itu konsep doktrin yang diajarkan oleh Vatikan Romawi pertama kali mengajarkan agama Katolik kepada seluruh wilayah-wilayah jajahannya. Pelajari secara histori itu. Pelajari. Yesus sendiri berkata apa? Barang siapa yang menjadi seteruku dan tidak mau menjadi rajaku, bawa ke sini, bunuh dia di depan mataku. Itu kata Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu kandungnya, bapak kandungnya, adik kandungnya, saudara kandungnya, anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus itu keras, tegas. Yesus itu demi menyelamatkan Bani Israel, dia keras, tegas. Datang kalian, barang siapa yang menampar pipi kananmu, kasihlah kirimu. Coba, kau susun pendetamu besok di Senayan, undang saya biar ku tampar satu-satu. Ajaran teoritis yang bullshit, yang tidak rasional. Saya buktikan ya, ajaran Kristen itu kasih atau tidak. Saya buktikan, saya ini pelaku sejarah yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia sampai keturunan kesekian. Saya mengadakan acara Islam di wilayah saya sendiri, di tempat saya sendiri. Tiba-tiba datang kristenisasi pelacur agama, membawa kado berupa baju kaos tertuliskan ajakan menjadi Kristen. Saya tolak. Kenapa? Karena yang datang membawa itu adalah penyesat, penista bernama Lina Tidak Jaya. Datang menyidak kami yang sedang mengadakan ajaran Islam internal agama kami adakan. Datang bawa baju kaos. Lalu baju kaos itu saya tolak dan saya bakar. Saya dilaporkan polisi. Ini ajaran terasi, bukan ajaran kasih. Ajaran terasi. Ajaran terasi kok maksa kali orang mau jadi pengikutnya. Sampai dia datang bawa baju kaos. Baju kaosnya saya tolak. Itu kan sudah diberikan kepada saya kan? Sesuatu yang sudah kita berikan kepada orang lain, itu adalah hak siapa yang kita berikan. Saya ambil, itu hak saya. Saya mau pijak, saya mau ludahin, saya mau kencingin, saya mau berakin, saya mau bakar, itu hak saya. Karena itu sudah punya saya. Kok saya dilaporin? Ajaran kasih tak sampai. Gitu saudara. Jadi kalau Anda bertanya kenapa harus ada? Yes, harus ada. Supaya anak-anak Islam di negara ini terlindungi dari ajaran penyembah Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus. Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, silakan pertanyaan berikutnya. Paham. Nah, gitu dong. Cuma. Syukran. Cuma. Ya, iya kawan. Kau bilang kau sudah belajar kitab Injil kan? Bible yang saya pelajari. Injil sudah ada. Injil itu kitabnya Nabi Isa. Ya. Kau anggap Bible kami itu salah di matamu? Loh, kalian yang menyalah-nyalahi isi Bible kalian, kok jadi saya yang salah? Saya menguraikan bahwa Yesus tidak mengenal kitab saudara. Kitab saudara itu aslinya berbahasa Greek, bahasa Yunani yang muncul di Indonesia. Bukan bahasa itu, bahasa Indonesia. Sama kau sudah belajar itu semua? Saya sudah baca, saya sudah pelajari. Sudah pelajari? Iya. Nah, kalau kau anggap itu Bible kita salah, coba kau perincikan Bible yang benar itu gimana? Hei saudara, saya tidak pernah mengatakan Bible Anda salah. Dari dulu-dulu saya sudah mengatakan Bible Kristen itu benar. Benar-benar bukan firman Tuhan. Iya. Itu yang firman Tuhannya itu macam mana? Yang Coba datang kepada perincikan. Nabi Isa. Iya, perincikan satu persatu. Itu kitabnya Bani Israel datang kepada Nabi Isa, bukan kitab saya. Baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia mengajarkan Injil Allah. Hei, itu datang. Yesus tidak mengajarkan datang ke Galilea dan mengajarkan Markus, mengajarkan kitab Yohanes, mengajarkan kitab Roma, Galatia. Nehi mericik tumberjahe. Yesus tidak mengajarkan buku-buku itu. Terus yang benarnya gimana Juma? Yang benar itu adalah
Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya apa? Sebelum muncul kitab-kitab kalian, menurut penelitian kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya, yang bersaksi kepada penulis buku Yohanes, tertulis dalam Yohanes 21 nomor 24 dan 25, dia mengatakan bahwa Yesus sebelum terangkat ke langit, segala firman telah ia sampaikan kepada muridnya, dan rangkuman segala firman yang diterima muridnya menghantarkan murid-murid Yesus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Bentar cuma, bentar. Baca Bible kalian. Saya bingung dengan Juma. Oh, harus bingung. Ya. Tadi berkata Yesus tidak melegalisasi kitab Matius, Markus, Betul. Lukas, Yohanes. Betul Tapi sekali. kenapa kok comot-comot ayat itu? Saudaraku, Udah dijilat lagi. saudaraku, untuk membuktikan sebuah uang itu palsu atau tidak palsu, yang kita kaji adalah uang palsu itu. Untuk menguraikan uang itu palsu atau tidak, uang palsu itulah yang akan menampakkan kepalsuannya sendiri. Ketika saya mengutip isi daripada Bible saudara, ingat, jangan kamu sia-siakan upaya Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menulis tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Jadi Lukas melakukan penyusunan berita-berita yang telah terjadi. Tapi sepalit apapun, sesahih apapun cerita yang disusun oleh Lukas, itu bukan firman Tuhan. Saya nih memberitakan kepada saudara Bible, saya ambil data ini ke data ini, data ini ke data itu, bukan memberitakan firman, tapi memberitakan peristiwa yang terjadi berdasarkan catatan wartawan Lukas, wartawan Markus, wartawan Paulus, dan seterusnya. Cobalah loncatan berpikirnya itu sedikit dinaikkan. Jangan cuma bisa perpuluhan aja. Begitu saudara, pendeta Christian Jupri yang unyu-unyu. Silakan. Jangan kalian ini tidak sunat hati. Sunatkan hati, lembutkan hati kalian. Ingat, seorang pengacara, ya, penasihat hukum, bukan dia yang punya lahan, bukan dia yang punya tanah, dia bukan punya harta. Tapi ketika dia menjadi penasihat hukum, dia lebih menguasai materi yang ada daripada si pemilik tanah itu sendiri. Inilah yang terjadi dengan kalian Kristen. Kalian yang punya kitab, tapi karena kalian hanya dasar dogma doktrin dari pendeta di gereja, kalian tidak ada waktu untuk mengkaji secara akal naluri Bible itu. Kamilah yang terpanggil karena demi keselamatan kalian. Karena Al-Quran kami mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka, serulah mereka kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kan begitu kawan. Makanya saya sangat-sangat suka kalau ada orang Kristen datang tidak menghujat. Karena kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Coba, saya katakan begitu kan. Kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Coba, kurang apa lagi Bang Suba? Kebenaran yang ada di dalam Bible itu sendiri. Aku sampaikan kebenaran sebagai alur cerita yang ditulis oleh para wartawan. Bukan kebenaran firman Tuhan. Gitu maksudnya.